Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Agnes Residewi, peserta workshop penyamaan persepsi pengajar Diklat CPNS tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 1, sikap perilaku bela negara. Namun sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait model pelaksanaan Diklat CPNS tahun 2022. Terdapat 3 model pelaksanaan diklat. Yang pertama adalah model klasikal, yang kedua adalah model blended learning, dan yang ketiga adalah model distance learning. Untuk model pembelajaran klasikal adalah dilakukan dengan tatap muka langsung antara peserta dengan pengajar. Tatap muka dilakukan dalam suatu ruangan. Kemudian metode blended learning adalah metode yang paling ideal karena memadukan 3 cara pembelajaran. Yang pertama adalah model klasikal, kedua adalah pembelajaran mandiri, dan yang ketiga adalah distance learning. Sedangkan model distance learning adalah model pembelajaran dengan memadukan antara pembelajaran mandiri dan pembelajaran secara e-learning. Pembelajaran secara mandiri dilakukan melalui aplikasi MOOC, yaitu aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan pembelajaran secara e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka online dengan menggunakan video conference aplikasi Zoom Meeting. Fokus saya pada kesempatan ini adalah membahas strategi pembelajaran pada agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Agenda 1 mempunyai 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Adapun tujuan pembelajaran agenda 1 adalah peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, dan peserta juga diharapkan mampu menunjukkan sikap maupun perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan kesehatan jasmani maupun kesehatan mental untuk menghadapi isu-isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PNS yang profesional dan melayani masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran agenda 1 akan dilakukan melalui pembelajaran mandiri dengan aplikasi MOOC sebanyak 9 JP dan melalui e-learning sebanyak 39 JP, di mana 39 JP tersebut terdiri dari pelatihan mandiri secara asinkronus sebanyak 22 JP dan secara e-learning sebanyak 17 JP. 17 JP e-learning ini terdiri dari pembelajaran sinkronus 5 JP dan asinkronus 12 JP. Metode distance learning sebanyak 17 JP tersebut akan dilakukan dalam 6 kali pertemuan atau tatap muka. 6 kali pertemuan tersebut untuk hari pertama sampai dengan hari kelima masing-masing sebanyak 3 JP, dan di hari ke-6 sebanyak 2 JP. Pembelajaran pada hari ke-6 sebanyak 2 JP dilakukan untuk membahas materi pembelajaran terkait API Semangat Bela Negara. Rincian strategi pembelajaran hari pertama sampai dengan hari kelima adalah sebagai berikut. Metode pembelajaran yang digunakan yang pertama adalah ceramah, kemudian tanya jawab, permainan interaktif, diskusi kelompok, presentasi atau paparan, dan penugasan baik individu maupun kelompok. Ceramah dilakukan oleh pengajar pada saat memberikan pendalaman materi agenda 1. Sedangkan tanya jawab dilakukan pada saat pengajar selesai memberikan ceramah terkait pendalaman materi atau pada saat peserta selesai melakukan pemaparan. Permainan interaktif dilakukan di sela-sela pemberian sesi mata pelatihan, di mana permainan ini bisa permainan yang menggunakan aplikasi online maupun permainan sederhana.
Misalnya adalah melalui membuat yel-yel terkait bela negara atau membuat puisi berantai. Sedangkan melalui aplikasi online akan digunakan aplikasi Quizizz. Sedangkan diskusi kelompok akan dilakukan pada saat peserta menyusun atau membuat tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar atau pada saat setelah peserta melakukan paparan terkait tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Sedangkan paparan atau presentasi dilakukan oleh peserta pada saat dia memaparkan hasil-hasil tugas yang sudah dikerjakan. Tugas-tugas yang disampaikan oleh pengajar kepada peserta adalah disampaikan pada hari pertama sampai dengan hari keempat. Adapun alat bantu ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran yang pertama adalah laptop atau komputer, handphone, jaringan internet, bahan pembelajaran, dan aplikasi permainan interaktif. Pengajar akan memberikan tugas-tugas kepada peserta. Tugas-tugas diberikan selama 4 kali pertemuan. Rincian tugas pertama adalah melakukan ringkasan modul 1 agenda 1, kemudian mencari video pendek dengan tema bela negara dan menganalisa video tersebut, kemudian memaparkan video tersebut. Tugas kedua adalah meringkas modul 2 agenda 1, kemudian mencari isu kontemporer yang sedang trending di masyarakat pada saat ini. Atas isu kontemporer yang sudah dipilih tersebut, kemudian dilakukan survei dengan responden bebas sesuai dengan keberadaan peserta. Atas survei tersebut, hasilnya kemudian dilakukan analisa dan dipaparkan pada saat sinkronus. Tugas pada pertemuan ketiga adalah peserta diminta untuk meringkas modul 3 agenda 1, kemudian membuat video rencana aksi bela negara dikaitkan dengan pelaksanaan tusi peserta pada satker penempatan masing-masing. Selanjutnya, peserta juga diminta untuk memilih satu tokoh atau pahlawan modern, kemudian membuat cerita pendek terkait tokoh tersebut, aksi bela negara apa yang sudah dilakukan, dan hal-hal apa saja yang patut untuk diteladani. Tugas pada pertemuan keempat adalah peserta diminta untuk membuat rencana aksi bela negara. Dan selanjutnya peserta juga diminta untuk membuat video wawancara terhadap PNS di mana peserta ditempatkan. Hasil wawancara tersebut terkait dengan aksi bela negara yang telah dilakukan PNS, kemudian dilakukan pemaparan. Demikianlah rancangan strategi pembelajaran agenda 1 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.